Hai, assalamualaikum. Selamat siang guys, ketemu lagi di channel ini. Dan siang ini aku jalan-jalan di salah satu proyek perumahan di Kota Palembang. Dan ini adalah proyek review pertama aku di salah satu rumah subsidi di Palembang. Yes, sekarang kita sedang main-main di Gadang Sejahtera 5. Oke, nah ini aku sekarang berada di depan gate dari Gadang Sejahtera 5. Ini ada jalan, sebenarnya ini ada jalan poros ya. Pertemuan kalau ke sana tuh arah Tanjung Barangan, ya kan? Dan di sini terus menuju ke arah Gandus dan melewati Villa Hermanderu. Nah, di sini kita berada di depan gate masuknya ya. Jadi sebenarnya belum official untuk jalan ini dibuka, tapi kita udah bisa lihat di sini udah selesai dibangun, ada 2 jalur kiri dan kanan keluar dan masuk, dan di sini udah ditanam kayak tanam-tanaman gitu ya, udah dikasih taman ya di taman tengahnya atau pemisahnya itu, dan jalannya udah dibeton luas, satu luasnya kurang lebih sekitar 4 meteran gitu ya. Jadi untuk 2 jalur ini sangat lega banget, dan udah dilengkapi dengan entrance atau gate-nya itu ada post security, jadi untuk memeriksa kedatangan tamu atau lapor ketika ada kepentingan untuk masuk ke dalam perumahan. Sementara ini masih di portal semua ya, karena ini belum bisa diakses. Cuma aksesnya itu baru bisa dari jalan gate yang lama atau yang satunya lagi. Oke, tapi mungkin ini karena lagi progres tahap berikutnya, nanti gate ini akan dibuka. Coba kita sekarang jalan-jalan main ke dalam contoh rumah yang sedang dibangun. Sekarang kita sambil jalan guys, kita cek ini jalan masuk dari gate utama yang tadi masih ditutup. Nah, ini kondisinya sebenarnya langsung ketemu ke tahap berikutnya dari proyek subsidi Gadang Sejahtera 5 ini ya. Kita sambil ngevlog aja lah, sambil jalan, sambil nyetir pelan-pelan aja. Oke, nah ini tanahnya tuh luas banget ya. Ini tahap yang sedang diprogres bangun. Oke. Udah. Oke, ini contoh lingkungannya. Ini jalan gate masuknya ini kurang lebih 6 meter ya. Tapi begitu di jalan ini tuh udah kembali ke 4 meter. Ini kita masuk ke lingkungan padatnya yang mungkin sudah jadi residensial atau sudah jadi tempat penduduk yang rata-rata berpenghuni. Beda sama tahap berikutnya tadi. Oke. Ini rata-rata sudah berpenghuni guys. Tuh, kalau rumah subsidi bawaan aslinya itu nggak pakai kanopi atau pakai teras. Jadi kalian bisa explore dan expand sendiri ya, develop sendiri untuk ke depannya. Oke. Nah, ini aku ngesut di area kanan aja ya. Sebenarnya daerah kirinya itu juga kayak udah rame juga. Dan anak kecil lagi main ya, kayaknya dari dalam mobil ya. Cuma insya Allah aman lah, kita nyetirnya juga pelan-pelan. Oke, sudah rame. Nah, di sini itu kayak sentralnya gitu, karena ini terhubung dengan masjid atau musola ya, musola atau masjid gitu. Oke. Al Bustomi. Oke, ini tempat sholat, tempat ibadah Al Bustomi, dan
Ini masih di lingkungan ini yang agak ke depan. Kita udah mulai mau keluar dari gate utamanya atau gate aslinya, gate lamanya. Kalau yang tadi kita opening itu adalah di gate yang kedua yang belum official dibuka ya. Mungkin kalau ekspansi tahap berikutnya udah selesai mungkin akan dibuka. Oke, ini adalah posisi rumah yang ada di bagian depan. Ada tamannya. Ini salah satu fasum dari perumahan, taman bermain untuk warga atau anak-anak. Halo. Oke. Nah, ini contoh kalau dipasang kanopi ya. Kalian bisa expand sendiri, pasang sendiri sesuai dengan keinginan dari pemilik rumah. Kita coba main sampai ke mentok ujung. Oke, ini nembusnya kemana nih guys? Oke, ini masih bisa muter nih. Ini luas juga ya kayaknya. Salah satu rumah subsidi yang udah mempunyai penduduk atau keterisian yang cukup banyak, sehingga ya itu menjadi alasan Gadang Sejahtera 5 tuh expand ke tahap berikutnya di belakang itu ya. Kayaknya sih kalau di total nih bisa, kalau lihat dari semua lahannya itu bisa ribuan unit rumah ya. Tapi semuanya konsepnya sama. Nah, seperti kita tahu bersama, namanya rumah subsidi itu boleh kalian explore atau kalian tambah itu di depan kanopi, tapi tidak merubah tampilan fasad sih biasanya. Nah, kedepannya kalau sudah lunas itu bisa ditambah ke belakang atau ditambah lantai 2. Kita muter sekali lagi deh, kita lihat. Nah, ini adalah jalur 2 dari gate utama tadi yang baru masuk. Nah, kayak kalau udah rumah rame kayak gini, ini kita untuk sisi keamanan dan bersosialisasi itu udah enak lah, bisa membaur sama warga. Oke, coba kita ambil kiri. Kita biar ada gambaran juga nih guys, buat kamu yang lagi nyari rumah-rumah yang murah lah, minimalis, murah ya, simpelnya rumah subsidi. Ini bisa langsung disikat aja nih ya. Tuh, kan asik tuh kalau ngambil di hook, bisa ditanam taman-taman kayak tadi tuh, bisa asik lah. Oke. Nah, ini di salah satu sudut ada satu rumah contoh yang kayaknya sih dia digabung dari 2 unit jadi 1 unit gitu ya, sambung langsung, dan ini kebetulan posisinya di hook, jadi asik sih, bisa luas gitu. Dan dia masuk parkirnya bisa dari kanan bisa kiri. Materialnya juga udah dirapihin kayaknya. Tampak belakangnya seperti ini guys. Jadi di atasnya udah dikasih dak untuk toren air dan dikasih atap lagi gitu ya dari baja ringan. Oke sih. Oke. Aduh, kita belum nemu nih rumah yang bisa kita obrak-abrik. Coba kita ke bagian belakang deh. Kok kita obrak-abrik sih? Kita review lah ya. Kita bedah materialnya, ukurannya, spek yang ada di dalamnya itu seperti apa. Kita coba ke pembangunan di tahap kedua yang tadi langsung bersentuhan dengan gate yang di awal kita opening tadi. Nah, ini adalah contoh rumah-rumah project yang sedang progres bangun. Kita mau lihat seperti apa sih material dari rumah subsidi yang ada di sini. Di belakang udah ada rumah yang sedang dibangun, karena biasa rumah subsidi itu nggak menyediakan rumah contoh untuk kita review. Jadi kita coba cek aja orang yang sedang bangun atau rumah yang on progress sedang dibangun.
Oke guys, ini adalah salah satu contoh unit yang sudah mungkin selesai dibangun ya. Ya memang kalau namanya rumah subsidi standarnya seperti ini ya. Jadi mungkin tidak ada karpet taman, itu nanti terserah dari pemilik akan diekspor seperti apa. Tapi sepintas ini adalah tampak fasad dari rumah subsidi Gadang Sejahtera 5. Kalau kita mendekat nih, tuh. Jadi corak fasadnya itu dibuat standar aja, simple, kayak ada tali air lebar gitu, perpaduan warna merah dan abu-abu ya, dibuat kayak coraknya agak sedikit random biar ada kesan fasadnya lebih lebih menarik ya. Di sini kusennya juga pakai kusen aluminium nih, udah oke lah ya, udah nggak kayu lagi nih. Pintu standar aja putih, terus di sini udah dikasih kayak dak topinya, topi-topian disambung dengan tiang abu-abu. Terus langsung kayak ada bagian terasnya sedikit gitu ya. Dari bawah tanah ini kurang lebih 30-40 cm ya, dari dasar tanah aslinya ke tinggi rumah atau ke lantai rumah. Jadi kalau kamu pengen buat taman atau misalkan buat carport ya, jadi tinggal ditimbun, posisi agak landai miring ke arah pembuangan selokan di depan dan langsung ke jalan ya. Nah, balik lagi di posisi fasadnya ini nih, biasa aja pintu, terus nyambung jendela ya, dengan menggunakan jendela. Kusennya sudah bahan yang bagus, aluminium, kasih silen ya, dikasih karet. Ini jendela hidup ya. Dan ini kalau kita buka dikunci ya. Nah, kita coba cek rumah sebelah ini yang sedang dibuka. Nah, kita masuk lagi ke salah satu rumah contoh juga, bukan rumah contoh sih, rumah yang sudah hampir selesai dibangun. Ini atapnya ya, kurang lebih corak warna perpaduannya sama, tapi dalamnya ini secara material tuh udah selesai dipasang semua. Nih contoh atapnya ya, ceilingnya udah dipasang standar aja. Terus pintu kamar mandi menggunakan bahan fiber ya, ya seperti biasa, dan dalamnya itu juga biasa aja, kurang lebih 1x1. Keramiknya udah dipasang warna biru corak bunga gitu. WC jongkok, di situ space untuk dipasang bak portable atau mungkin bak permanen ya, bisa dipasang. Ini bahannya fiber ya, oke lah, namanya gitu, namanya rumah subsidi ya, finishingnya ya tidak serapi dari rumah komersil ya. Tapi oke lah, buat kamu yang mau punya rumah buru-buru atau segera, bisa punya rumah dulu, berteduh dulu, punya tempat tinggal untuk keluarga. Ini nggak begitu tinggi sih atapnya, paling nggak nyampe kayaknya 3 meter kali ya, 3 meter atau mungkin nggak nyampe. Nah, turun sedikit ada 2 kamar yang sedang on progress bersebelahan. Kita lihat coba. Ini luasnya kurang lebih sih 2,5 sih kayaknya. Oke. Dari kamar yang pertama, mungkin master bedroomnya di sini. Terus ini juga kurang lebih kamar kedua, itu ukurannya kurang lebih sama, 2,5. Ini pakai kusennya kayu, mau belum dipasang pintu. Ini kamar kedua, tapnya juga sama sih, belum dipasang ya. Udah ada jendelanya di sini, kamar kedua. Kalau yang mau langsung keluar itu jendelanya bahannya masih sama dengan di depan, menggunakan aluminium. Di sini ada bahan yang akan dipasang menjadi atap. Oke, ini bagian belakang dari rumah ini guys. Jadi pintu belakangnya ya, rumah subsidi biasanya memang konsepnya berdempetan atau berdekatan dengan rumah tetangga atau rumah di belakang. Dan ini udah dikasih
Nah, di sini udah dikasih kayak septic tank gitu. Ya, tempat pembuangan. Bukan sumur ya, sumur ternyata itu di depan ya. Tapi belum pada dibangun sumurnya. Jadi rumah subsidi biasanya sudah satu paket dengan sumur galian atau bahkan sumur bor. Oke. Tadi kita udah lihat salah satu rumah yang sedang on progress bangun, memang belum selesai dan tidak ada contoh material furnace-nya juga, tapi minimal kamu kegambar. Ya, seperti umumnya rumah subsidi guys, itu umumnya sama. Jadi dia basicnya akan mendapatkan bangunan, dan untuk ekspansi belakang, tengah, atau atas, atau bagian teras itu sesuai dengan kreasi dari pemilik masing-masing. Oke, sekarang kita akan keluar menuju gate utama di mana tadi kita masuk, yang sudah dijaga oleh pos security, tapi ini sudah official dibuka ya. Ini gate yang lamanya lah, gate pertamanya gitu. Oke. Wah, ini juga.